Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sejarah dan Evaluasi Pemikiran Ekonomi Neoklasik Marginalis. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Pemikiran ekonomi neoklasik marginalis memiliki akar sejarah panjang berawal dari pemikir-pemikir klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Teori-teori mereka kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh ekonom-ekonom neoklasik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selanjutnya adapun konsep dasar ekonomi neoklasik marginalis, yaitu ada 3. Yang pertama, rasionalitas individu. Manusia diasumsikan sebagai individu yang rasional berusaha memaksimalkan kepuasannya atau keuntungannya. Yang kedua, keseimbangan pasar. Pasar akan mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan berdasarkan harga. Yang ketiga, peran harga. Harga berperan penting dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama ekonomi neoklasik marginalis. Individualisme rasional marginalis, yaitu ada 3. Yang pertama, individualisme, yaitu individu adalah unit dasar analisis ekonomi, bukan masyarakat atau negara. Yang kedua, rasionalitas. Individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Yang ketiga, keseimbangan, yaitu antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, adapun teori nilai harga dan keseimbangan pasar, yaitu ada 3. Yang pertama, teori nilai. Nilai suatu barang ditentukan oleh utilitas marginal dan biaya produksi. Yang kedua, teori harga. Harga barang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Pasar akan mencapai keseimbangan saat penawaran sama dengan permintaan. Selanjutnya adapun konsep utilitas dan referensi konsumen. Yang pertama, konsep utilitas. Konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan utility dengan memilih kombinasi barang yang optimal. Yang kedua, preferensi konsumen. Preferensi konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, harga, dan selera. Yang ketiga adapun kurva diferensi. Itu kurva diferensi mengembangkan kombinasi barang yang memberikan utilitas sama bagi konsumen. Yang keempat, keseimbangan konsumen. Konsumen mencari keseimbangan saat utilitas marginal sama dengan harga relatif barang. Selanjutnya adapun teori produksi dan biaya. Yang pertama, fungsi produksi. Menggambarkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Yang kedua, biaya produksi. Biaya yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan input dari output. Adapun peran pemerintah dalam ekonomi neoklasik marginalis, yaitu ada 3. Pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan pajak dan belanja. Yang kedua, kebijakan regulasi. Pemerintah berperan membuat aturan untuk menjaga persaingan pasar yang sehat. Yang ketiga, penyediaan barang publik. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan pasar. Materi selanjutnya, kritik dan keterbatasan ekonomi neoklasik marginalis. Yang pertama, asumsi real. Asumsi mengenai rasionalitas individu, informasi sempurna dan persaingan sempurna tidak realistis. 2. Mengabaikan ketidaksetaraan.
Teori markoklasik cenderung mengabaikan aspek distribusi pendapatan dari ketidaksetaraan ekonomi. Yang ketiga, mengabaikan faktor institusional. Teori neoklasik kurang memperhatikan peran lembaga dan struktur sosial dalam ekonomi. Evaluasi pemikiran ekonomi. Selanjutnya, evaluasi pemikiran ekonomi neoklasik marginalis. Yang pertama ada pemikiran awal. Pemikiran awal neoklasik seperti Alfred Marshall, Jan Walras, dan William Jevons. Yang ketiga, perkembangan selanjutnya. Teori neoklasik terus berkembang dengan sumbangan dari ekonom seperti John Hicks dan Paul Samuelson. Ekonomi kelembagaan. Munculnya cabang ekonomi kelembagaan yang mengkritik asumsi neoklasik dan memasukkan aspek institusional. Adapun relevansi ekonomi neoklasik marginalis di era modern. Yang pertama, kelebihannya tetap menjadi kerangka teoritis utama dalam ilmu ekonomi, berguna untuk memahami perilaku dan interaksi ekonomi individu, menyediakan alat analisis ekonomi yang berguna. Adapun keterbatasan, tidak dapat menjelaskan fenomena ekonomi dan kompleks, perlu diperbarui untuk mengakomodasikan realitas ekonomi modern, kurang memperhatikan faktor sosial, budaya, dan politik. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.